Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, Kau ada tempat ini. Untuk kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari engkau yang rindu dipenuhi hatimu oleh Tuhan. Mari bersama kita angkat tangan kita. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami Tuhan dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari bersama angkat tanganmu, katakan ya, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Yes. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Katakan, penuhi hatiku Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang menyertai kami. Kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan pasti membawa kebaikan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang dahsyat seperti Engkau. Malam hari ini kami umat-Mu bersama-sama bersyukur untuk menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara terkasih. Angkat kedua tangan-Mu, katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu dan di hati tangan kami ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu diam di hadirat-Mu diam di hadirat-Mu. Mari tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Mari sembah, angkat suara, angkat hatimu. Kami menyembah Allah yang dahsyat, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sungguh dahsyat, ajaib perbuatan-Mu. Kau sungguh berharga dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh mulia, kami sembah. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari semua bersyukur. Sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Allah, pasyataka, ya Allah, Yesus. Glory, glory, glory Tuhan. Terima kasih. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak akan lepaskan Tuhan. Ku tak akan lepaskan pengharapanku, pengharapanku dalam-Mu Tuhan kan menjadi
Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa sejenak. Pengharapan kita yang terbesar bukan berasal dari kekuatan kita, namun semua berasal dari kekuatan Tuhan. Amin. Ketika kita datang di rumah Tuhan dan kita belajar isi hati Tuhan, di situ ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Kekuatan baru supaya kita bisa berkarya. Kekuatan baru supaya kita bisa melangkah. Kekuatan baru supaya kita bisa melayani. Kekuatan baru supaya kita bisa mengampuni. Kekuatan baru supaya kita bisa tetap hidup kuat. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Ketika firman-Mu diberitakan di tempat ini, kiranya sebagai percakapan yang pribadi antara Engkau dan kami. Kami bukan hanya mendengar satu sisi saja, namun kami sedang bercakap-cakap dengan Engkau. Segala kuasa yang mau mengacaukan konsentrasi kami daripada pemberitaan firman, kami tolak di dalam nama Yesus. Ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini jiwanya lelah, kiranya disegarkan kembali. Yang hari ini bertemu jalan buntu, Tuhan berikan hikmat. Glory. Kami semua tunduk di bawah kuasa firman-Mu. Kami semakin kecil, kami semakin tidak ada. Nama Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap belajar, bercakap-cakap dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, shalom. Pada malam hari ini saudara, izinkan saya membagikan satu tema khotbah yang berbicara tentang gejolak. Nah, apa itu gejolak saudara? Gejolak ini firman Tuhan juga berkata ya, Mazmur 239 ayat yang keempat. Hatiku bergejolak, dalam diriku menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Pemazmur berkata, namun hati yang bergejolak itu bukan datang dari Tuhan sebenarnya. Namun hati yang bergejolak itu datang karena jiwanya yang sedang meronta-ronta. Namun kalau kita teliti, gejolak itu apa? Gejolak itu bicara juga fluktuasi saudara. Sama firman Tuhan juga berkata kan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika Tuhan meluruskan jalan kita, mungkin bisa lurus karena sesuai visi Tuhan. Namun dalam perjalanan pasti ada kerikil, ada batu. Jalan tol yang paling hebat diciptakan, tetap ada naik dan turunnya. Kehidupan juga sama. Denyut jantung yang saudara lihat di dalam alat perekam detak jantung tetap ada naik dan turun. Kalau dia lurus itu gak ada kehidupan saudara. Sama seperti pasar. Bursa apa? Saham. Bursa keuangan, emas. Semua ada gejolaknya. Itu bagian dari kehidupan kita. Namun yang harus kita sadari apa? Ketika kita berjalan mungkin ada gejolak. Namun gejolak itu dan masalah itu di bawah kita. Katakan amin. Masalah kita jalani karena masalah itu di bawah kita. Kita menjalani masalah tersebut. Kalau saudara gak menjalani masalah, masalah di atas saudara dan masalah menjalani saudara. Kita akan belajar hari ini saudara dari satu orang yang namanya Habakuk. Habakuk ini agak sedikit melankolis saudara. Loh, kenapa melankolis? Habakuk ini adalah satu nabi yang kurang lebih 606 sebelum Masehi. Saya cerita sedikit ya. Sebelum itu dia saudara, dia ini menyaksikan gak sama seperti nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain ada kelihatan mujizat dan semua. Zamannya dia dari Yosia sampai raja terakhir Sedekia, itu adalah zaman di mana penghukuman Israel sebagai alat penghukuman Tuhan melalui Babel. 10.000 orang datang. Hajar Israel. Bait suci dicuri, dihancurkan, semua diobrak-abrik saudara.
Bahkan sampai terkisah ada satu namanya negara Mesir, Kartemis masih bertahan. Itu pun dihancurkan semua. Namun kita mau melihat dari Habakuk ini apa yang kita pelajari. Nabi yang dipakai Tuhan. Manusia yang bergumul dengan jiwa. Betul ya? Bisa salah, namun tidak kalah. Orang buat kesalahan itu normal, tapi jangan terus-terusan. Kalau salah terus-menerus namanya kalah. Terus, punya masalah, gak apa-apa. Masalah itu normal, semua kita punya masalah. Namun saya punya Tuhan. Amin. Terus apa lagi? Pelajaran yang kita akan ambil supaya dia punya itu karakter. Dari Habakuk ini ketika dia menghadapi berbagai banyak hal. Namun karakter itu sebagai bekal dia untuk membangun masa depan. Makanya Habakuk ini saudara, dalam bahasa aslinya itu bicara embrace atau merangkul. Ini gak gampang. Berarti merangkul apa? Merangkul kehidupan. Ini bukan cuma bicara satu profetik, bukan cuma bicara satu mujizat, bukan cuma bicara satu pesan Tuhan, satu hukuman, bukan. Namun dia merangkul jiwa manusia ketika menghadapi masalah itu bagaimana. Kita akan bahas hari ini, saudara bersama dengan saya, sama-sama ada 3 fase psikologi yang kita mau belajar. Yang pertama, posisi lemah. Yang kedua, posisi stabil. Yang ketiga, posisi kuat. Oke, posisi lemah, posisi stabil, posisi kuat. Kita akan bahas perikop by perikop sampai perikop terakhir. Saya berdoa saudara tidak tidur sama sesi ini saudara. Ya. Saya berdoa supaya firman Tuhan dan mujizat Tuhan dinyatakan malam hari ini setiap mata terbuka saudara. Oke, yang pertama saya katakan dalam perikop yang pertama ini dengan judul posisi Nabi karena keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Posisinya apa psikologinya? Lemah. Kita lihat ayatnya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Penindasan tetapi tidak kau tolong. Posisi yang pertama posisi lemah. Ketika dia menghadapi apa yang menjadi rencana Tuhan hukuman bagi bangsa Israel, dia tanya, Tuhan berapa lama lagi aku berteriak tapi tidak kau dengar. Terus. Namun hari ini dalam posisi yang lemah ini bicara keluh kesah. Orang kalau dalam kelemahannya dia pasti berkeluh kesah saudara. Namun keluh kesah itu tidak bisa menjadi utama dalam kehidupan kita. Kita harus belajar memperbaiki ritme rohani kita. Coba kita baca firman Tuhan dulu sama-sama. 1, 2, 3 Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan permohonan dan ucapan syukur. Artinya apa? Walau kita berdoa, doa itu harus mengandung ucapan syukur. Amin. Sebuah hubungan dengan Tuhan bukan berbicara permintaan saja. Saya kasih contoh sederhana. Saya kalau keluar kota, saya lihat ada sesuatu yang murah, yang lucu, saya berikan buat anak saya. Anak saya masih umur 4 tahun. Ketika saya buka pintu, jreng, gitu kan. Dia tiba-tiba langsung bilang saya, toys, where is my toys? Dia nggak bilang, daddy, ayah, bapak, enggak. Padahal dia lupa yang memberikan hadiahnya adalah saya. Betul kan? Namun yang dia ingat adalah pemberiannya. Seberapa banyak kita hari ini, kita sama Tuhan yang kita ingat adalah pemberiannya terlebih dahulu daripada hubungan kita dengan Tuhan. Seberapa banyak kita hari ini waktu kita berdoa mungkin gak salah. Namun kurang tepat. Kita harus perbaiki. Siapa di sini waktu kita mulai doa? Tuhan, hari ini aku capek sekali. Tadi di kantor aku dimarahin orang. Tuhan berkati aku Tuhan. Kenapa engkau cuma berkati tetanggaku? Loh. Seberapa banyak kita hari ini doanya kita ini mengandung permintaan lebih besar daripada kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saudara ada hubungan suami istri. Kalau dua-dua cuma minta terus tidak akan pernah akur. Pasti berantem. Namun kalau salah satu ada ucapan syukur, di situ ada keselarasan dan kesehatian. Amin. Terus.
Yang pertama, poin pertama. Apa yang kita belajar? Perbaiki ritme rohani kita. Jangan jadi orang Kristen yang kita membangun hubungan doa kita dengan Tuhan karena kita dengan dasar permintaan. Memang Tuhan akan mengabulkan. Namun bukan mendominasi dengan permintaan. Ganti permintaan ke kesah, baru kita mengucap syukur. Kita rubah. Saya datang kepada Tuhan, saya berdoa. Hari ini saya capek, namun saya harus ucap syukur. Hari ini saya dilindas mobil, saya nggak berdoa Tuhan balas dia. Saya berdoa Tuhan ucap syukur. Amin. Kurang ikhlas amannya saudara. Yang kedua, perikop yang kedua ya. Bicara posisi stabil. Stabil. Dengan judul perikop penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim. Terus. Kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Terus. Ayat 11, 1, 2, 3. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikian mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Posisi yang pertama lemah, posisi yang kedua stabil. Habakuk bisa terima pesan Tuhan bahwa orang Israel layak dihukum. Kenapa layak dihukum? Karena mereka mendewakan kekuatannya. Hari ini jangan kita dewakan kekuatan kita. Kalau kita dewakan kekuatan kita, sama saja kita melawan Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Namun terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Jika engkau mengandalkan keuanganmu, mengandalkan jabatanmu, mengandalkan pengalamanmu, mengandalkan kuasamu dan semuanya. Hati-hati jangan sampai engkau mendewakan kekuatanmu. Simson mungkin dia kuat. Namun dia lupa ketika dia gak bangun hubungan dengan Tuhan. Dia jatuh dengan Delila. Karena kenapa? Dia mendewakan kekuatannya pada saat itu. Namun ketika dia tidak bisa ngapa-ngapain. Matanya sudah buta semua. Dia bisa mengajar lagi kekuatannya kembali. Kenapa? Karena dia mengembalikan kekuatannya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita bisa berjalan di atas masalah kita. Namun kalau kita mendewakan kekuatan kita sendiri, ada waktunya kekuatan itu expire. Karena semua di dunia ini terbatas. Semua di dunia ini ada masa waktunya. Karena semuanya cuma kronos sementara. Pada waktu kekuatan kita habis, masalah itu yang berjalan di atas kita. Hari ini andalkan Tuhan. Amin. Karena jika mengandalkan kekuatan sendiri, engkau sama seperti bentuk melawan Tuhan. Selanjutnya. Yang ketiga. Dalam posisi lemah. Ya. Dia tanya perikop selanjutnya. Ini perikop per perikop. Di manakah keadilan Tuhan? Tadi posisi lemah. Posisi stabil. Posisi lemah lagi. Oke. Manusia kan? Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang maha kudus, tidak akan mati kami, ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Selanjutnya, ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kealiman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu. Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Ini ada gejolak. Dia ada lemah. Udah mau stabil. Lemah kembali. Harusnya dia ini adalah nabi pembawa pesan Tuhan. Namun kenapa dia mempertanyakan lagi kepada Tuhan. Namun di sini kita lihat. Firman Tuhan berkata apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Tadi Habakuk bertanya kan? Di manakah engkau Tuhan? Bukankah engkau Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Dia mencari di mana Tuhan?
Saya mau kasih tahu saudara. Ketika Tuhan berdiam bukan bicara Tuhan tidak ada. Amin. Ketika Tuhan tidak bersuara, tidak memberikan tanda, bukan bicara Tuhan tidak ada. Namun Tuhan sedang melatih saya dan saudara. Supaya saudara bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika masalah itu bergelora, mungkin gak ada jawaban. Mungkin sulit, sudah berdoa mungkin belum ada pertolongan. Cari orang lain, tidak ada jawaban dan semuanya. Namun ingat, ketika Tuhan tidak berbicara, ketika Tuhan tidak berikan tanda, bukan bicara Tuhan tidak ada. Amin. Dari Maleakhi sampai Matius ditulis, kurang lebih 400 tahun. Masa intertestamental. Di mana orang-orang menganggap itu dark ages. Tuhan tidak bersuara. Namun bukan Tuhan tidak bersuara. Tuhan sedang melatih kita untuk mencari Tuhan. Masalah bergelora. Mungkin belum ada jawaban. Adalah waktu saya untuk mencari Tuhan. Katakan amin. Karena belum tentu ketika engkau di atas, engkau punya waktu mencari Tuhan. Mungkin itu adalah waktu yang Tuhan berikan. Supaya engkau bisa menikmati dan menjalani dan menjadi berkat. Namun ketika engkau dalam titik yang terendah dalam hidupmu, disitulah mungkin tidak ada siapa-siapa. Namun disitu ada waktu mencari Tuhan. Amin. Selanjutnya. Posisi stabil. Yang keempat ya. Orang yang benar dengan judul perikop, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ini luar biasa. Ini dari lemah, stabil, lemah. Ya, dia mulai stabil lagi. Tuhan, aku menantikan Engkau. Tuhan, aku menunggu apa menjadi jawaban dari pengaduanku. Terus, mulai stabil dia. Nanti kita akan rangkumkan di akhir, ini luar biasa. Ayat 2, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku. Demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Ayat 3, 1, 2, 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan tertangguh. Ada satu sifat yang luar biasa. Habakuk belajar menanti pesan Tuhan. Waktu dia sudah nanti pesan Tuhan, dia belajar mengerti pesan Tuhan. Kalau orang tidak menanti pesan Tuhan, berarti dia sombong rohani. Karena dia mendewakan kekuatannya. Dia merasa seperti Tuhan. Namun orang yang menanti pesan Tuhan, dia adalah orang yang rendah hati. Setelah kita menanti pesan Tuhan, gak boleh cuma berhenti di sana. Maria mengambil bagian yang terbaik, kan dia duduk, dia mendengar firman Tuhan. Waktu dia duduk, dia mendengar firman Tuhan, dia belajar mengerti firman Tuhan. Kalau engkau cuma menanti pesan, namun engkau tidak belajar mengerti firman Tuhan, mengerti hati Tuhan, disitulah engkau menjadi orang yang bebal. Karena banyak pesan, banyak rema, banyak nasihat, namun engkau tidak mau menangkap rema tersebut dan mengertinya. Berarti hari ini kita belajar dalam posisi yang stabil, bukan kapan waktunya, namun tuntunan sampai pada waktunya. Amin. Kok doa saya belum dijawab Tuhan? Mana pertolonganmu? Bukan kapan waktunya. Gak usah tanya kapan waktunya. Namun hari ini kita harus cari kepada Tuhan, tuntunan kita sampai pada waktunya. Next. Yang kelima. Posisi stabil. Lemah, stabil, lemah, stabil.
stabil. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Ini luar biasa loh. Dalam posisinya Habakuk sadar. Ada yang bukan porsinya dia, ada yang bukan porsinya Israel. Ada yang bukan porsinya orang yang menyerang dia. Celakalah orang seperti itu. Artinya apa? Setiap orang itu punya porsi yang Tuhan berikan. Amin. Punya porsinya masing-masing. Makanya firman Tuhan katakan apa? Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Kalau kita hari ini hanya mengejar sesuatu yang melebihi porsi kita, saudara, itu sama dengan berhala. Mengejar lebih daripada porsi Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, itu berhala. Kenapa? Karena bukan porsinya kamu kejar. Engkau lebih mengejar itu. Hati kamu kejar kepada keberhasilanmu. Hati kamu kejarkan kepada sesuatu yang di depanmu. Mungkin gak salah. Namun jangan engkau pakai cita-cita dan keinginanmu. Ingat, jangan engkau menjadi hamba uang tadi kan. Sebab Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia akan mencukupi segalanya. Terus yang terakhir. Oke. Posisi lemah, stabil, lemah, stabil, stabil, stabil. Yang terakhir posisi kuat. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Terus. Kita baca dulu sama-sama ya. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Tuhan, telah ku dengar kabar tentang engkau. Dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih saya. Posisi kuat, dia bisa berkata, Tuhan telah ku dengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan. Ku takuti, garis bawahi. Berarti orang yang dalam posisi kuat, dia tidak takut akan masalah. Namun dia takut akan Tuhan. Namun orang yang dalam posisi lemah, dia bisa takut masalah. Namun dia juga tidak takut Tuhan. Ini yang berbahaya. Kenapa saya bilang bisa dia dalam posisi kuat saudara? Kalau kita lompat ke ayat 17 dikatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Terus ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin berduaan dengan permainan kecapi. Posisi lemah, posisi stabil. Posisi lemah, stabil, terakhir kuat. Takut akan Tuhan memampukan kita bersorak-sorai tanpa melihat hasil. Amin. Orang dunia bersorak-sorai ketika dia dapat hasil. Orang dunia dia dapat berkat dulu baru mungkin dia melayani Tuhan. Namun orang yang sejati, yang rohnya hidup, karakternya yang baik,
dia tidak melihat hasil, namun dia takut akan Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Amsal 23 ayat 17. Ayat 18 bicara apa? 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak. Berarti orang yang takut Tuhan senantiasa, dia bisa jaga karakter hidupnya tidak iri. Masa depan itu pasti ada. Amin. Harapan tidak akan hilang. Dan dia dalam posisi yang kuat. Kitab Nabi Habakuk sudah kita selesaikan malam hari ini. Puji Tuhan, saudara, tidak ada yang tidur. Yang pertama tadi, perbaiki ritme rohani. Yang kedua, mengandalkan kekuatan sendiri adalah bentuk melawan Tuhan. Yang ketiga, masalah mungkin bergelora waktu kita mencari Tuhan. Mungkin gak ada tanda, gak ada pesan. Namun jangan anggap Tuhan gak ada. Tuhan lagi berdiam melihat engkau. Apakah engkau mencari aku ketika aku berdiam? Dia memuji hatimu dan hatiku. Yang keempat, bukan kapan waktunya, namun tuntunan sampai pada waktunya. 5, mengejar yang lebih daripada porsi Tuhan adalah berhala. Yang keenam, takut akan Tuhan memampukan bersorak-sorai tanpa melihat hasil. Saya kasih satu kesimpulan. Posisi lemah ada satu. Stabil. Lemah, stabil, stabil, kuat. Dari 6 posisi psikologi, yang lemah cuma berapa? 2. Kelemahan bagi orang Kristen ada enggak? Ada. Namun tidak mendominasi. Jiwa kita mungkin bisa kadang-kadang sedih, normal. Namun jiwa kita bukan mendominasi dan memerintah. Namun roh Tuhan yang memerintah kita. Saya tutup dengan satu kata. Kita bisa mengalami kelemahan. Namun kekuatan Tuhan melebihi segala-galanya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Biarkan firman-Mu Tuhan menceritakan kasih-Mu dalam hati kami. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Habakuk berarti merangkul. Sebagai satu kisah yang merangkul kehidupan kita semua. Belajar hari ini memperbaiki ritme rohani. Jangan mendominasi semuanya dengan permintaan. Namun mencari hubungan dengan Tuhan. Mengejar kedekatan dengan Tuhan. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah bentuk melawan Tuhan. Terus andalkan Tuhan. Seakan-akan mungkin Tuhan berdiam. Tuhan tidak bersuara. Namun Tuhan sedang melatih kita. Mungkin masalah itu bergelora. Namun Tuhan juga tetap ada. Ketika Tuhan tertidur, Yesus tertidur di dalam perahu, dia tetap bersama para murid. Bukan dia tidak ada. Pada waktunya dia akan menolong. Namun engkau dan saya hari ini harus mencari Tuhan. Jangan lagi kejar kapan waktunya. Namun minta Tuhan tuntunannya. Mengejar yang lebih dari porsi kita. Kekhawatiran, ketamakan, ketakutan, kegelisahan, kerakusan, itu adalah berhala. Takut akan Tuhan adalah kita bisa bersorak-sorai walaupun tanpa melihat hasil terlebih dahulu. Mungkin kita bisa lemah, itu normal. Namun kelemahan tidak akan bisa mendominasi kita. Karena kekuatan Tuhan dan firman-Nya adalah segala-gala dalam hidup kita. Amin. Ceritakan kasih-Mu, Jesus, we worship you. menyucikan hati dan pikiranku. Kami yakin firman-Mu Tuhan yang akan menjadikan berkat dalam kehidupan kami. Jadikan berkat Kehidupan kekal.
percaya lagi dengan hatimu, sama-sama nyatakan firman-Mu. Ceritakan kasih-Mu, menyucikan hati dan pikiranku. Menjadikan berkat kehidupan sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Sampai ku menjadi harta kesayangan-Mu. Haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, studi, pekerjaan, kesehatan, bahkan di dalam iman kerohaniannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Mari bersama memuji Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Mari bersama doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
다 지나고 그가 빛을 발하리. 쓰러져가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리. 우린 쉬지 않으리. 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리. 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리. 더 이상 눈물 없으리. 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해. 당신의